Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mari kita mau belajar kembali mengenai kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ke-22. Sebelumnya tapi kita mau berdoa dulu biar Tuhan membuka hati, pikiran, dan memberi pengertian-pengertian yang baru tentang kebenaran-kebenarannya. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Bimbing tuntun kami Tuhan, buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan, beri pengertian-pengertian yang baru Tuhan, untuk mengenal kebenaran-Mu, untuk mengenal apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan, supaya kami mampu melakukannya dalam kehidupan ini Tuhan, demi kemuliaan-Mu. Tuhan, kuserahkan segala doa permohonan dan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Di sini kita mau belajar Paulus kembali. Pada hari ini dengan perikop Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Tapi di sini saya mau membaca dengan tidak semua ayatnya, tapi lompat-lompatnya, karena ayatnya terlalu panjang, nanti tidak kehabisan waktu. Kita langsung ke ayat yang ketiga. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ayat yang keempat, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Kita lompat ke ayat yang ke-6. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke dalam tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat, oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan perjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang yang saleh, yang menurut hukum Taurat dan terkenal bagi di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Dan kita lompat pergi ke ayat yang ke-15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berdirilah, dirimu dibaptis dan berdoa, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Terus kita lompat ayat yang ke-22. Rakyat mendengar Paulus sampai kepada perkataan itu,
Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak, katanya, "Nyala orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Ya, ini kita masih belajar tentang perjalanan Paulus dari Saulus menjadi Paulus. Dan di perikop ini peristiwa itu diceritakan Paulus kembali dengan tujuan untuk menguatkan hati orang-orang Yahudi supaya dia kembali ke jalan Tuhan, jalan Yesus. Tapi apa yang terjadi di sini? Setelah Paulus bercerita semua sampai detail, tapi pada akhirnya orang-orang itu tetap tidak percaya. Tadi di pasal 22 ini mengenai apa? Pembelaan Paulus pembelaan bukan dengan dengan kepandaian Paulus yang diberikan, tetapi dia memberikan sebuah kesaksian tentang dirinya dari sebelum bertobat menjadi bertobat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguatkan hati orang-orang Yahudi supaya kembali pada Tuhan. Bahkan di ayat yang pertama ini jelas dikatakan sekali, di ayat yang ketiga ini dikatakan, "Aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dipisahkan di kota ini." Jadi sampai Paulus mengatakan bahwa dirinya itu sama dengan mereka, orang-orang Yahudi. Dan kesaksian ini bukan kesaksian yang didengar Paulus, tapi Paulus sendiri mengalami hal itu. Tetapi betapa keras hatinya mereka. Dia tidak mau menerima kesaksian Paulus. Bahkan di ayat yang terakhir tadi dia meneriaki apa? "Nyala orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Keinginan hati orang-orang Yahudi ini ingin membunuh Paulus. Itu sama artinya ingin menggagalkan rencana Tuhan, karena Paulus sebagai alatnya Tuhan. Dia dipakai Tuhan untuk menceritakan kebesaran nama Tuhan, sehingga orang percaya dan mau dibaptis. Dan itu tugas yang diemban Paulus dari kota ke kota, dari negara ke negara. Terus apa hubungannya dengan kita dalam kehidupan kita? Kita sebagai orang percaya di dalam gereja, di dalam cell group, dimanapun sering diceritakan tentang kebesaran nama Tuhan, tentang apa yang diperbuat Tuhan. Terkadang dengan kesaksian kita itu sangat penting sekali, karena kita apa? Kita mengalami sendiri. Kesaksian yang kita alami itu sangat penting sekali buat menguatkan hati orang lain. Dan kita sebagai orang percaya, kita seharusnya percaya dengan kesaksian itu, terutama dengan firman Tuhan yang dibacakan atau dalam khotbah. Jadi jangan sampai kita menolak
cerita atau kesaksian-kesaksian atau khotbah-khotbah ya, yang apa yang merema dalam hidup kita ya kita tangkap, kita kerjakan, kita perbuat. Jangan malah kita masa bodoh dengan apa yang sudah kita terima. Kita orang percaya, jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan seperti orang-orang Yahudi ini. Sudah diceritakan kesaksiannya sampai, tapi masih tidak percaya, bahkan ingin membunuh Paulus. Itu menghambat pekerjaan Tuhan. Kita dalam pelayanan pun jangan sampai demikian. Kita harus bersatu hati, kita harus saling menolong untuk menguatkan satu dengan yang lain dengan kesaksian-kesaksian kita, baik dalam gereja, cell group. Itu tujuannya untuk menguatkan hati kita, menguatkan hati saudara-saudara kita. Makanya kita tidak usah harus kita mengalami dengan cerita-cerita kesaksian saudara kita. Kita harus percaya. Jadi kita tidak perlu meragukan tentang kesaksian-kesaksian itu. Dan memang tidak semua bisa menerima, tapi kita belajar untuk menerima kebenaran Tuhan, menerima apa yang kesaksian tentang saudara-saudara kita. Jangan sampai kita malah apa itu omong kosong. Jangan sampai kita begitu. Kesaksian-kesaksian yang kita saksikan itu membangun saudara-saudara kita. Di sini Paulus berbicara detail mungkin, tapi tetap tidak diterima. Jangan sampai kita punya hati seperti orang Yahudi. Bahkan Tuhan pernah ngomong, lebih baik percaya, lebih baik tidak melihat tapi percaya daripada melihat dan percaya. Jadi kita tuh tidak harus melihat dulu baru kita percaya. Karena kita orang percaya itu ya apa yang ada dalam Tuhan, walaupun kita tidak mengalami zaman dulu, tapi kita tetap percaya karena itu kebenaran. Jangan sampai seperti orang Yahudi ini, dia berjalan menurut apa maunya. Apalagi kalau kita udah mengerti yang ngomong Paulus, wah itu orang Yahudi pasti tidak percaya. Dia menghalang-halangi perjalanan pelayanan Paulus. Ya, cukup sekian dalam pembelajaran tentang kebenaran firman ini. Tapi sebelumnya kita tutup dengan doa dulu biar kita mengerti apa yang dimau Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia besar dalam hidup kami Tuhan. Ini yang kamu mohon pengertian, mohon buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan, biar kami mampu mengerti apa yang Kau mau, apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami bisa memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, dengan kesaksian-kesaksian kami, dengan pelayanan-pelayanan kami, semuanya untuk-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat semua saudara-saudara kami Tuhan di dalam masa pandemi ini Tuhan, beri kekuatan, beri penghiburan, biar mereka selalu mengingat akan kebesaran nama-Mu Tuhan, bukan rasa takut yang menyelimuti dalam kehidupan mereka Tuhan, tetapi sukacita yang ada di dalam hati itu keluar meluap, sehingga kesembuhan semakin
semakin hari semakin nyata dalam kehidupan anak-anakmu, ke orang-orang percaya. Tuhan, kuserahkan segala doa permohonan ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hambamu berdoa. Amin.